Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan metode nilai wajar dengan metode ekuitas. Yang pertama, nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi. Metode nilai wajar dicatat sebesar nilai wajar dan metode ekuitas dicatat sebesar nilai wajar juga. Yang kedua, nilai tercatat investasi setelah akuisisi. Metode nilai wajar tetap dinilai berdasarkan nilai wajar atau mengikuti harga pasar terkini. Dan metode ekuitas, nilai investasi sama dengan biaya perolehan tambah bagian laba atau rugi investe dikurang dividen dikurang amortisasi atau penghapusan selisih. Dan yang ketiga, selisih. Metode nilai wajar tidak diamonisasi atau dihapus bukuan. Dan metode ekuitas, amortisasi atau penurunan nilai jika terkait dengan aset investe dengan masa manfaat terbatas atau aset yang dilepaskan. Dan yang keempat, pengakuan pendapatan oleh investor. Metode nilai wajar, bagian investor dividen investe yang diumumkan sejak tanggal akuisisi. Metode ekuitas, bagian investor atas laba investe sejak akuisisi dibagikan atau tidak dikurang dengan amortisasi atau penghapus bukuan selisih. Yang kelima, dividen investe dari laba sejak akuisisi oleh investor. Metode nilai wajar dicatat sebagai pendapatan bagi investor dan metode ekuitas dicatat sebagai pengurang nilai investasi bukan pendapatan. Dan yang terakhir, dividen investe melebihi laba sejak akuisisi oleh investor. Metode nilai wajar dicatat sebagai pengurang investasi dan metode ekuitas juga dicatat sebagai pengurang investasi. Baik, selanjutnya metode nilai wajar. Metode nilai wajar digunakan untuk investasi pada perusahaan lain dan konsisten dengan pengukuran sebagian besar aset. Metode ini lebih sesuai dengan konsep akuntansi tradisional dan realisasi laba, yaitu laba baru diakui jika dibagikan sebagai dividen. Namun, pendapatan berbasis dividen bisa dimanipulasi karena dipengaruhi keputusan investor. Adapun metode ekuitas mengakui bagian laba investe tanpa bergantung pada dividen, sehingga lebih melindungi dari manipulasi laba investor. Namun, metode ini dikritik karena penilaian asetnya tidak mencerminkan nilai wajar, melainkan gabungan komponen yang tidak menyerupai aset tertentu. Baik, selanjutnya kepemilikan selain investasi pada saham biasa. Pada tahun-tahun belakangan ini terjadi peningkatan dalam kepemilikan perusahaan di entitas lain selain investasi dalam saham biasa. Kepemilikan tersebut dapat melibatkan investasi ekuitas di persekutuan atau kepentingan yang tidak mencerminkan kepemilikan pada semua. Karena keragaman dan kompleksitas dari berbagai jenis pengaturan, aturan-aturan akuntansi, jika ada sering sekali kompleks atau dalam beberapa kasus tidak dijelaskan secara spesifik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurang mohon maaf.